Ini adalah data latihan saat kita membahas rumus repeat. Apakah kita akan membahas itu lagi? Tentu saja tidak. Kita akan menggunakannya untuk belajar membuat dashboard di Excel yang sederhana tetapi menarik dan interaktif. Yang istimewa adalah kita akan membuatnya hanya dengan rumus SUMIF. Yuk langsung kita bahas. Dashboard adalah representasi visual metrik yang memungkinkan kita melihat, menganalisis data, dan membuat kesimpulan di satu tempat dengan cepat dan tepat. Adanya penekanan kata representasi artinya berhubungan dengan aktivitas pelaporan dan presentasi data. Dashboard tidak hanya menampilkan data terkonsolidasi, tetapi juga memberi kesempatan bagi pengguna untuk memfilter data dan menampilkan apa saja yang penting bagi mereka. SUMIF adalah rumus di dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, SUMIF adalah rumus sum yang bergantung pada prasyarat if. Cara penulisan rumus SUMIF adalah sama dengan SUMIF kurung buka range titik koma kriteria titik koma sum range kurung tutup. Range adalah rentang sel yang akan dievaluasi atau dijumlahkan. Kriteria adalah angka, ekspresi, referensi sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana yang akan dievaluasi atau dijumlahkan. Sementara sum range adalah nilai aktual dari setiap entry data di dalam range. Jadi, banyaknya data di dalam range sama dengan banyaknya data di dalam sum range. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melengkapi data ini hingga sampai bulan Desember. Formatnya dimodifikasi menjadi seperti ini, dengan tambahan rekapitulasi data per bulan, per merek, dan per varian hingga data agregat tahun 2022. Kalian dapat mengunduh file latihan ini dengan mengakses link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Langkah kedua adalah membuat tabel dummy yang berisi data pabrikan atau data merek dan variannya. Kemudian drag tabel ini dan masuk ke tab menu Formulas, Create from Selection, hapus tanda centang left column, oke. Kemudian tekan Name Manager. Kita cek jika sudah ada konfirmasi dari sheet latihan dashboard seperti ini, maka tabel dummy ini sudah dinyatakan aktif. Langkah ketiga adalah membuat worksheet baru dan disetting tanpa garis sel. Kemudian diberi background color serta beberapa setting lain yang sesuai dengan selera atau keinginan kalian. Lalu kita buat menu drop down list pabrikan. Di sini kita tulis pabrikan atau merek, kemudian varian. Cara membuatnya adalah kita aktifkan dulu sel C2, kemudian masuk ke data validation, pilih list, kemudian source-nya kita masuk ke worksheet latihan dashboard, kita drag mereknya, oke, kita lihat sudah masuk. Kemudian untuk varian kita masuk ke data validation, di sini kita pilih list, kemudian source-nya kita tulis rumus sama dengan indirect, kurung buka, sel C2, kurung tutup, enter. Kita periksa Yamaha, oke. Kemudian untuk Honda, berarti menu drop down list pabrikan dan varian sudah selesai kita buat.
Langkah keempat adalah membuat tabel dummy data penjualan sepeda motor per varian. Syaratnya adalah data yang ditampilkan pada tabel tersebut harus sesuai dengan menu drop down list varian yang muncul. Jadi misalnya kalau yang muncul Scoopy, maka data Scoopy lah yang muncul. Kita siapkan dulu tempat dummy-nya. Kemudian kita butuh sepasang lagi menu drop dan list pabrikan dan varian agar dapat membuat komparasi antar varian dari dua pabrikan tersebut. Agar menu drop dan list varian yang kedua ini berfungsi secara benar, kita edit di data validasi. Kita ubah sel C2-nya menjadi sel K2. Kita cek. Oke, sudah benar. Langsung kita buat data dummy yang kedua sama dengan sel K4. Enter. Kemudian datanya, rumusnya kita ambil dari atas saja, kita kopikan. Untuk sel C4 kita ganti sel K4. Dan D5 sampai D14 ini kita ganti D4 sampai D13. Enter, kita cek Honda Vario 125 bulan Januari terjual 23 unit. Oke, benar. Kita kopikan ke bulan Desember. Kita cek lagi hasilnya. Oke, sudah benar. Kita rapikan dulu penampilan dan tata letaknya. Oke, sudah rapi dan kita perlu mengecek sekali lagi apakah menu drop down list ini bekerja secara sempurna. Oke, tampilan dan tata letaknya sudah bagus. Langsung saja kita buat diagram garis atau line chart. Kita drag di sini, kita masuk tab insert, kita pilih line with marker. Kemudian kita hapus chart title-nya, legend-nya juga kita hapus. Kita klik 2 kali diagramnya, kita pilih no fill dan no line. Kemudian kita samakan warnanya. Jadi yang garis biru ini adalah punya PCX 160 warna biru, maka di sini kita ganti warnanya dengan warna biru. Untuk Aerox warna kuning. Kita akan coba lakukan dinamisasi data untuk mengetahui sinkronisasi antara menu drop down list, pabrikan, varian dengan data dummy dan dengan diagram garis. Kita coba rubah di sini. Oke, sinkronisasi data terbukti berhasil. Kita rapikan grafik atau diagram garis ini supaya terlihat lebih estetik. Oke, sampai di sini diagram garis sudah kelihatan proper untuk menjadi bagian integratif dari dashboard. Akan tetapi, saya akan memberikan tips-tips lain agar diagram ini jadi lebih bagus, lebih edukatif, dan lebih informatif. Pertama, kita hapus grid lines horizontalnya. Kita klik, kemudian kita del. Kemudian kedua, kita lakukan modifikasi pada vertical axis-nya. Kita ubah warna line-nya dulu. Oke, sudah muncul. Kemudian kita masuk ke tick marks. Di major type-nya kita ganti cross, sedangkan di minor type-nya kita ganti inside.
maka garisnya berubah jadi seperti ini. Kemudian pada bagian horizontal axis, major type-nya kita ganti cross, sedangkan minor type-nya kita biarkan kosong. Tips ketiga adalah melakukan modifikasi dot atau marker pada masing-masing garis. Kita klik 2 kali garisnya, kita masuk ke paling kiri fill and lines, kita pilih marker, masuk ke marker option, ukurannya kita ganti menjadi 7. Kemudian fill-nya kita rubah ke warna hitam, jadinya seperti ini. Garis yang biru kita setting serupa, masuk ke marker option, ukurannya kita ganti 7 dan fill-nya kita ganti hitam seperti ini. Tips keempat adalah memasukkan data label pada masing-masing line chartnya. Kita klik, kita masuk ke data label. Untuk yang kuning kita pilih above, kemudian kita klik angkanya, kita rubah ke warna serupa dengan warna garis. Kita sesuaikan hurufnya dan besarnya. Oke, kalau sudah, giliran garis biru. Kita klik below, kemudian kita klik angkanya, kita rubah warnanya ke warna biru sesuai garis, hurufnya menyesuaikan seperti ini. Tips kelima adalah kita masukkan trend line. Caranya kita klik garis kuning, masuk ke trend line, pilih more option. Di sini kita pilih polinomial dengan order sebanyak 5. Kemudian kita ubah garisnya menjadi 1,25 tebal garisnya, kemudian jenis garisnya kita rubah menjadi garis putus-putus seperti ini. Kita lanjut dengan garis birunya, kita klik, masuk ke trend line, more option, kita pilih polinomial dengan order 5. Kemudian kita rubah tebal garisnya menjadi 1,25 dan jenis garisnya adalah garis putus-putus seperti ini. Kemudian sentuhan terakhirnya adalah kita beri caption. Penjualan sepeda motor tahun 2022 kurung buka per varian. Dengan menghapus grid lines, penampakan line chart akan lebih jelas dan pemberian tick marks akan membantu memetakan titik koordinat dari line chart yang terbentuk. Sedangkan setting marker dan pemberian label akan mempermudah dalam identifikasi titik koordinat pada line chart. Kemudian pemberian trend line dengan opsi polinomial 5 akan membantu kita dalam membaca pergerakan data penjualan sepeda motor melalui line chart tersebut pada rentang waktu tertentu, misalnya triwulan pertama, kedua, dan seterusnya, atau kuartal pertama, kedua, dan seterusnya. Pengaplikasian dua pasang menu drop down list dapat memudahkan kita dalam melakukan analisa komparasi antar varian, baik dari pabrikan yang sama maupun pabrikan yang berbeda. Dalam statistik, tindakan ini merupakan bagian dari multiple analysis. Perlu digarisbawahi, kita dapat menambahkan menu drop down list varian yang kedua pada setiap pasang menu. Artinya ada satu menu drop down list pabrikan dan dua menu drop down list varian. Hasilnya akan ada 4 line chart yang terbentuk. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempertajam analisis. Misalnya dengan melakukan analisis komparasi antar skuter maxi, 2 dari Yamaha yaitu Aerox dan NMAX dengan 2 dari Honda, PCX 160 dan Vario 160. Tahap berikutnya dalam mendesain dashboard adalah meng-highlight data penjualan sepeda motor per bulan dengan donut chart seperti ini dan pie chart seperti ini. Tentunya semua ini akan dibahas tuntas di video kedua. Untuk tutorial di video pertama kita cukupkan sampai di sini. Sekian tutorial Microsoft Excel kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video tutorial terbaru dari Semesta Office. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa.